SWT, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama menyiapkan keluarga kita agar semakin bersiap untuk memasuki bulan mulia. Sebuah ungkapan yang sangat menarik dari Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah. Beliau mengatakan ada persoalan umum umat Islam, persoalan umumnya kita. Beliau sebut beberapa persoalan itu dan salah satunya adalah beliau mengatakan at-tahawunu bil amri idza hadara waktu. Di antara persoalan umat Islam adalah at-tahawun alal bil amri idza hadara waktu, ketidaksiapan jiwa untuk melaksanakan kewajiban ketika kewajibannya sudah tiba. Jadi masa menjalankan kewajiban sudah tiba, tetapi ternyata kita tidak siap untuk menghadapinya. Nah, jadi ini satu catatan yang menarik menurut saya, cara pandang beliau, Imam Abu Bakar Az-Zur'i itu, bahwa kalau sebuah kewajiban sudah tiba waktunya dan ternyata kita tidak siap menjalankannya, maka beliau mengatakan ada dua hal, ada dua kondisi yang nanti akan terjadi. Yang pertama adalah kita mesti tidak optimal mengerjakan kewajiban itu karena nggak siap. Jadi dampak nomor satunya yang langsung terasa itu adalah kita tidak siap menjalankan kewajiban. Dan nomor dua adalah terhalang dari ridhonya Allah SWT. Ini yang bahaya yang kedua itu sebagai dampak yang sangat dahsyat. Contohnya misalnya sudah tiba waktu subuh tapi kita belum bangun. Sudah azan zuhur tapi kita masih santai-santai dan belum bersiap-siap. Sudah tiba waktu untuk berpuasa Ramadan tapi kita tidak siap menghadapinya. Jadi bahkan dalam kehidupan Nabi SAW itu ketika tiba waktu berjihad, berperang melawan musuh, sebagian orang-orang yang ada pada waktu itu, yang belakangan kita ketahui mereka adalah kelompok orang munafik, itu mereka tidak siap untuk berperang. Kalau para sahabat, begitu tiba waktunya berangkat berjihad itu, maka mereka siap untuk menghadapinya. Maka mereka berangkat. Tapi ada sekelompok orang yang sudah tiba waktunya berperang berjihad, tapi mereka tidak siap. Nah, inilah yang disebut oleh Allah SWT, lau aradul furuja la'adulahu okdatan. Andai saja mereka itu memang mau berangkat, seandainya mereka itu mau berangkat, pasti mereka melakukan persiapan. Surat At-Taubah ya. Lau aradul furuja, seandainya memang mereka tuh mau berangkat, la'adulahu okdatan, pasti mereka akan melakukan persiapan. Walakin karyahallahu bi'asahum, tetapi Allah nggak menyukai keberangkatan mereka itu. Wow, ini bahaya ya kalau sampai kita itu gara-gara kemalasan kita, gara-gara ketidaksiapan kita, lalu Allah itu nggak menghendaki kita itu untuk menjalankan kewajiban itu, dan itu berarti adalah ciri-ciri dari kemunafikan. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita semuanya yang hadir di majelis ini, insya Allah kita semuanya keluarga besar Miftahun Najah adalah orang-orang beriman. Insya Allah kita semuanya adalah orang-orang mumin, orang-orang muslim, ya, bukan orang munafik. Tetapi pada diri orang-orang mukmin itu, pada diri orang-orang muslim itu, mungkin saja memiliki beberapa sifat kemunafikan. Oleh karena itulah kita berupaya menjelang Ramadan ini, kita benar-benar melakukan persiapan, karena ciri orang munafik digambarkan dalam At-Taubah tadi, salah satunya adalah kalau saja mereka itu mau berangkat, pasti mereka mau melakukan persiapan.
Ternyata mereka nggak bersiap-siap, menandakan sebetulnya memang mereka tidak mau berangkat. Itulah ciri orang munafik itu. Yang kemudian Allah mengatakan, walakin karya Allah yang biasahum, karena Allah tidak menyukai mereka itu ikut berangkat. Jadi meskipun kita semuanya ini orang mukmin, kita semuanya orang muslim, tapi kita tidak boleh membiarkan kita terkena satu bagian atau beberapa bagian dari sifat-sifat yang biasanya terjadi pada orang-orang munafik. Mungkinkah itu bahwa orang mukmin memiliki sifat kemunafikan? Mungkin. Ya, jadi dia bukan orang munafik, bukan. Dia orang mukmin, dia orang muslim. Cuma ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Itulah sebabnya Khalifah Umar bin Khattab sepeninggal Nabi SAW, sepeninggal Abu Bakar, beliau menjadi khalifah. Dia pernah berbisik-bisik kepada ashabu sirnya Nabi SAW, Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah itu disebut sebagai ashabu sir, pemegang rahasia, ya, karena di zaman Nabi hidup itu Nabi itu ngomong tentang siapa-siapa orang munafik itu kepada Hudzaifah saja. Jadi yang ngerti siapa saja orang munafik itu adalah Hudzaifah. Nabi tidak nge-share, ya. Nabi nggak nge-share di grup WhatsApp itu karena belum ada WhatsApp waktu itu. Nabi hanya ngomong kepada Hudzaifah. Makanya Hudzaifah itu menjadi patokan, ya, bagi para sahabat. Kalau ada orang mati, ini sepeninggal Nabi SAW. Kalau ada orang mati, lalu Hudzaifah ikut menyolatkan, nah berarti dia orang baik, maka kita ikut sholat. Kalau ada orang mati, Hudzaifah nggak ikut menyolatkan, nah kira-kira ini orang munafik, maka mereka juga tidak ikut sholat. Nah, karena yang tahu catatan orang munafik itu hanya Hudzaifah, maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia kemudian berbisik kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah engkau melihat ada tanda-tanda kemunafikan dalam diriku? Apakah engkau melihat sifat-sifat munafik itu dalam diriku? Khalifah lo, ya, khalifah lo. Kalau yang nanya saya wajar banget itu, tapi yang nanya khalifah lo. Kita mengatakan siapa Umar bin Khattab? Dia adalah pada waktu itu adalah khalifah. Dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang mujahid, dia adalah seseorang yang menyebarluaskan dakwah Islam sampai sangat luas di zamannya dia. Artinya enggak kaleng-kaleng, ya, ini orang ini. Jadi benar-benar dia seseorang yang luar biasa dalam sejarah umat Islam. Saya kira Umar adalah salah satu di antara tokoh-tokoh pentingnya umat Islam yang kita semuanya sangat layak meneladaninya. Itu aja, ya, yang sudah berbagai gelar-gelar kebaikan menempel pada diri seorang Umar bin Khattab itu, dia pun tetap masih takut bahwa dalam dirinya itu ada sifat kemunafikan. Nah, apalagi kita gitu. Makanya karena yang ngerti sifat orang munafik yang paling ngerti banget itu adalah Hudzaifah, maka kemudian dia berbisik-bisik kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah kamu melihat dalam diri itu ada sifat-sifat kemunafikan? Dan Hudzaifah mengatakan, demi Allah ya Khalifah, tidak ada, dalam dirimu tidak ada sifat kemunafikan. Umar masih belum puas dengan jawaban itu. Dia bilang, janganlah kamu sungkan untuk menyampaikannya. Kira-kira gini, ini kan Khalifah, terus nanya tuh, Khalifah nanya kepada seseorang. Kan orang ini mungkin mau jawab jujur kan sungkan pekewoh, ya. Aduh, yang nanya Khalifah, ya, masuk aku harus jujur gitu. Uh, uh, Jika seandainya melihat benar-benar ada tanda kemunafikan, tapi nggak enak mau ngomong karena ini Khalifah gitu. Nah, makanya Umar ngomong, kamu jangan sungkan untuk mengutarakannya kepadaku. Aku lebih suka bahwa engkau menyampaikan apa yang kamu lihat padaku. Dan lagi-lagi Hudzaifah mengatakan, demi Allah tidak ada tanda kemunafikan pada dirimu. Tetapi, nah ada tetapinya itu, ya. Tetapinya itu ntar kita bicarakan di kesempatan yang lain, ya. Bukan sekarang, tetapi saya spill sedikit apa tetapinya itu. Tetapi aku melihat engkau memiliki dua style pakaian. Ini bukan sifat kemunafikan. Bukan sifat kemunafikan. Nggak ada sifat kemunafikan pada dirimu. Tapi aku tahu bahwa kamu
memiliki dua style pakaian. Kacau ya kita semuanya nih. Berapa style pakaian kita nih. Mendengar itu Umar bin Khattab langsung pulang dan satu style pakaian yang ada di rumahnya langsung disedekahkan. Bukan kepada Hudzaifah, kepada orang yang membutuhkan. Karena ternyata seorang khalifah punya dua style pakaian itu dimasalahkan dalam tanda petik ya, dijadikan catatan gitu. Makanya salah seorang gubernur di zaman dia ada masa di mana seharian dia di rumah itu. Ada masa di mana beberapa hari dia bekerja dan ketika ditanya kenapa ada hari di mana dia bersembunyi, ternyata bajunya cuma satu. Jadi pada saat baju itu dicuci belum kering maka dia nggak bisa kemana-mana. Dia di dalam rumah saja gitu. Itu pada waktu itu ya orang itu bajunya cuma satu. Dan kita punya berlemari-lemari gitu yang sampai kita lupa bahwa pernah punya baju ini, lupa pernah punya kerudung ini, lupa pernah beli ini beli itu gitu ya, sampai kita kelupaan gitu. Nah itu bukan sifat orang munafik. Nah itu nanti lain waktu ya kita bahas tentang sikap kita terhadap eh, hal-hal yang dibolehkan itu. Kayak punya baju banyak itu boleh, tapi kenapa dulu Umar bin Khattab itu menghadiahkan satu bajunya karena nggak mau dia dilihat orang itu dan nah, Umar bin Abdul Aziz memakan sesuatu yang ketika ada tamu ngelihat, ya ampun, kamu makan kayak kayak gini nih Khalifah kata kata tamunya itu. Jadi itu makanan yang paling jelek gitu ya yang ada di zaman itu, makanan dengan kualitas terjelek yang ada di zaman itu, dan tamunya terheran-heran dengan Umar bin Abdul Aziz, kamu makan kayak gini ya Khalifah, kata dia, apa di antara umatku ini sudah tidak ada lagi yang makan kayak begini, kalau di antara rakyat ini nggak ada lagi yang makan kayak begini ya aku sudah tidak lagi makan kayak begini. Itu lain waktu nanti kita bahas tema seperti ini ya, apa bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang sebetulnya itu dibolehkan, dan ternyata kenapa orang-orang zaman dulu itu sangat berhati-hati dalam urusan seperti ini. Nah kembali ke sini, Allah dalam At-Taubah ayat 46 berfirman, walau aradul khuruja Allah lahu uddatan walakin karihallahu biasa sahum. Jadi ini kan kira-kira kalau ini karena ini ciri orang munafik, ya, tadi saya katakan jangan sampai kita punya ciri orang munafik. Kita semuanya bukan orang munafik, kita semuanya orang mukmin, kita semuanya orang muslim, kita semuanya orang soleh, orang solihah, insya Allah. Tetapi jangan sampai ada di antara kita itu yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat kemunafikan adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waktu, tidak siap menjalankan kewajiban ketika waktunya sudah tiba. Saatnya bayar zakat nggak siap. Saatnya harusnya sudah pergi berangkat ke masjid untuk Jumatan nggak siap. Harusnya sudah berangkat ke masjid untuk sholat subuh belum bangun. Sudah punya kemampuan untuk berhaji nggak siap secara mental untuk haji. Duitnya udah banyak, bayar haji cuma 60 juta, sekarang malah nggak 60 juta ya. Itu ternyata nggak siap untuk menunaikan haji, padahal sudah punya duit gitu. Kalaupun bahkan jangankan yang reguler gitu ya, kalaupun dia harus membayar yang haji tanpa antri itu, Furoda itu 300-an juta dia mampu itu, duitnya bermiliar-miliar ya. Jadi kalau cuma diambil 300 juta membayar haji Furoda yang tahun ini langsung berangkat itu dia mampu, tapi nggak siap. Jadi ketidaksiapan jiwa ketika kewajiban sudah tiba masanya. Nah, kalau yang sudah jelas dimiliki sifat kayak begitu, itu orang munafik, atau ayat 46 itu. Jadi, andai saja mereka itu mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Jadi kalau kita itu mau Ramadan ini, Bapak Ibu, kalau memang siap mau menjalankan puasa, mestinya ada persiapannya. Kalau memang mereka itu mau puasa dengan baik, kira-kira gitu ya. Kalau memang mereka itu mau berpuasa dengan benar, dengan baik, harusnya ada persiapannya dong, gitu. Jadi kalau nggak pakai persiapan apa-apa gitu ya, ngerti-ngerti dapat pengumuman dari pemerintah, kalau dari PP Muhammadiyah kan kita sudah tahu jauh-jauh hari kapan satu Ramadannya, jangankan satu Ramadan tahun sekarang, satu Ramadan tahun besok juga kita sudah tahu kalau pakai kalendernya PP Muhammadiyah ya, karena pakai hisab apa namanya Ustaz Tri? Apa namanya? Kalender tunggal apa namanya? Global tunggal apa?
kalender Hijriah global tunggal. Betul begitu? Mohon maaf ya kalau saya salah istilahnya. Yang dipilih oleh PP Muhammadiyah sekarang itu. Jadi kalau menggunakan kalender Hijriah global tunggal itu maka tidak perlu nunggu Ru'yatul Hilal. Tapi kalau pemerintah bersama dengan Ormas Nahdien itu mengharuskan untuk pakai ru'yah ya, ru'yah itu itu kalian rupiah gitu nggih. Nek rupiah niku sane jin. Ukhrus ngoten niku. Nek ru'yah niku nonton Ru'yatul Hilal ngangge hamzah Ru'yatul Hilal. Nek ru'yah niku ngangge qaf. Nek omongane ketoke padha. Ru'yah kalau rupiah meh padha nggih. Beda meneh kalih rupiah niku ngangge p nggih. Niku sing paling menyenangkan. Nah, jadi kalau memang kita mau nek pancen kue kui nek pancen siro niat poso tenanan mesti siro kabeh wis podo nggawe persiapan lah. Ternyata banyak yang tidak bersiap-siap apa-apa. Bukti kesiapan kita apa? Saat ini Bapak Ibu di masing-masing ini kan duwe grup keluarga loh. Enten grup WhatsApp isinya keluarga nih inti kabeh toh. Bapak, Ibu, anak-anak itu kok sak keluarga. Nah, pun duwe cucu tambah cucune. Niku sak grup. Niku pun woro-woro anak-anak putu-putu itu tanggal 1 Ramadan sudah dekat. Kalau menurut PP Muhammadiyah itu 1 Maret 2025, berarti tinggal beberapa hari lagi. Siapa yang punya utang puasa dan belum di sahur? Ayo masih ada hari-hari. Siapa yang belum eh, membaca-baca lagi fikih Ramadan, fikih puasa, ayo baca-baca lagi gitu. Terus kemudian bikin acara seperti ini tapi khusus keluarga, namanya acara tarhib Ramadan khusus keluarga, bapak, ibu, anak-anak, putu-putu ngumpul tarhib nggih. Eh, di keluarga saya pekan depan kami mengadakan tarhib sak keluarga, saya, istri, anak-anak, cucu-cucu kita kumpulin dan kemudian kita mengadakan tarhib. Itu bagian dari cara kita untuk menyiapkan. Nek keluarga ini terseanten sing putra-putri alit-alit ngaten iki biasanya omahe dihias nggih, dikai hiasan macam-macam menyambut Ramadan. Ngoten-ngoten niku itu bagian dari cara kita untuk menyiapkan diri memasuki Ramadan. Iki sing santri-santriwan santriwati yang ini nek penjaringan, kalau Anda ingat dulu waktu Anda masih kecil TK SD, Anda masih ingat di rumah Anda oleh Bapak Ibu Anda disiapin dengan berbagai perhiasan, hiasan-hiasan rumah ya. Terus kemudian diajak untuk kalau dulu masih di rumah diajak untuk membuat target Ramadan ya. Ramadan nanti kita targetnya khatam berapa kali Quran selama sebulan. Terus kemudian ngapain saja selama bulan Ramadan gitu ya. Itu bagian dari cara untuk menyiapkan diri supaya tidak masuk kategori yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Zur'i, atahawunu bil amri idza hadar waktu, sudah tiba menjalankan kewajiban masanya sudah tiba tapi nggak siap gitu. Dan itu bagian yang naudzubillah min dzalik, di antara yang punya sifat seperti itu adalah munafik. Nah, jangan sampai kita sebagai orang beriman, orang muslim itu punya sifat yang semacam itu. Next, boleh diklik. Next. Terus, nah jadi ini terakhir nggih kangge penutup Bapak Ibu. Eh, temanya itu gimana caranya agar berbahagia menyambut Ramadan itu, nggih, berbahagia. Jadi tema bahagia itu menjadi tema manusia secara keseluruhan, apapun agamanya, dimanapun mereka berada, entah beragama apa tidak beragama, orang semuanya mengatakan pengen bahagia. Itu tema umum, okay? Tema semua manusia. Kamu itu pengen apa sih? Aku pengen bahagia. Kenapa kamu nikah? Karena aku pengen bahagia. Kenapa kamu kerja? Biar dapat uang, penghasilan. Kalau dapat uang terus ngapain? Biar bisa berbahagia dengan uang itu. Pokoknya tema bahagia itu entah orangnya beragama apa tidak, orangnya dimanapun dia berada, itu menjadi tema umumnya manusia, pengen bahagia. Sayangnya, Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang mencari kebahagiaan itu nggak ketemu. Wes golek ngoyo-ngoyo, wes golek merono mrene niki lak Jawi sedaya enten sebutan Jawi. Mboten enten. Jadi pun wira-wiri mereka mriki orang ketemu kebahagiaan itu. Kenapa? Karena jebule
Yang dicari itu bukan kebahagiaan, ternyata jurusannya kesenangan. Dia pengen dapat kebahagiaan, tapi yang dicari kesenangan. Akhirnya yang didapat kesenangan, bukan kebahagiaan. Apa bedanya kesenangan kali kebahagiaan? Bedanya, naik kesenangan itu jenenge pleasure, naik sing jenenge kebahagiaan itu happiness. Lah apa bedanya? Bedanya, naik sing jenenge kesenangan itu coraknya sementara. Kalau happiness, kebahagiaan itu lebih lama. Kalau kesenangan itu sumbernya eksternal. Kalau happiness itu sumbernya internal. Pak San itu seneng kopi ya Bapak Ibu. Nyun sewu ini pamer ya, karena pecinta kopi itu kemana-mana bawa kopi sendiri. Soalnya orang percaya nek digawe ke panitia mesti ora enak. Jadi melane neng titi gawa kopi dewe loh. Saya itu kemanapun lah, Mbok, gawa kopi dewe. Kulo niku umroh gawa kopi dewe. Kulo niku wingi kemarin mendampingi jamaah umroh plus Turki lah, tekan Turki ya gawa kopi dewe saka ngomah. Jadi pecinta kopi itu mesti bawa kopi sendiri. Dan pecinta kopi itu jangankan kok dikasih kopi, ya. Itu kita lewat sebuah tempat, ada orang menyeduh kopi, lalu bau harumnya itu kecium oleh kita, itu aja seneng. Jadi mencium aroma kopi, padahal kita belum meminumnya, itu seneng. Pecinta duren, lewat mambu duren, itu seneng lagi mambu trok. Nah itu namanya bukan bahagia, itu senang namanya. Ya, jadi begitu kemudian ada orang tahu, Pak Cah suka kopi, dikasih lah saya secangkir. Wah, iso-iso kayak kopi panas tak minum, enak banget. Saya seneng banget ya. Dikasih secangkir kopi gratis, enak banget. Terus ngelihat habis, dikasih lagi, dijoki meneh. Tombe meneh, isi enak, dijoki meneh. Sampai cangkir kelima, wis ora patah enak, dijoki meneh. Sampai cangkir ke-10, wis ora enak, dijoki meneh. Sampai cangkir ke-20, mabuk aku. Itu yang namanya bisa menimbulkan adiksi. Itulah kesenangan. Bapak-bapak pecinta duren, nah ibu-ibu lah orang yang seneng duren toh, seneng duren lah bapak-bapak. Ibu-ibu orang yang seneng duren toh? Ada? Oh ada, neng ratu ditukokke ya Allah. Jadi seneng neng bapak enak tuku mangan dewi. Jadi orang pecinta duren dikasih duren seneng. Terus kemudian, wah jebulen tak ke sak gelundung teh. Dikasih lagi duran kedua, isa-isa mangan. Sampai duran kelima, wis enak rasane. Sampai duran ke-10, wis mabuk. Jadi kesenangan yang muncul akibat ini ya, dari duren, dari sumber-sumber eksternal ini, saka kopi, saka duren, saka kuliner. Kopi yang saya minum tadi pagi, itu kesenangan yang muncul tidak bisa bertahan sampai siang atau sampai malam. Gak bisa. Senangnya ya mau, itu namanya sementara. Kesenangan itu tidak bisa tahan lama, ya. Dan kesenangan itu selalu bercorak dari eksternal. Karena aku suka kopi, dikai kopi seneng. Karena suka durian, dikai durian seneng. Tetapi orang-orang salah. Lalu karena seneng banget ngombe kopi gratisan tadi, terus dipoto, di-share neng medsos. Ternyata bahagia itu sederhana. Minum kopi aja bahagia. Salah. Ternyata kesenangan itu sederhana. Dikasih kopi aja senang, bener. Itu bukan bahagia. Bahagia itu tidak pernah sederhana. Yang sederhana itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu gak pernah sederhana. Jadi kalau penjenengan pengen bahagia, harus mau menempuh kerumitan untuk bisa bahagia. Karena sumbernya internal. Kan seakan-akan karena sumbernya internal berarti gampang dong, kan yang aku dewe gitu. Padahal enggak gitu. Duit. Jurusannya duit itu kesenangan apa kebahagiaan, Bu? Uangnya, materinya itu jurusannya kesenangan. Tapi sikap kita, karena internal, sikap itu internal, sikap kita terhadap uang itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Uangnya nggak akan bisa memberi kebahagiaan. Bapak Ibu, sekaya apapun penjenengan ini kan, alhamdulillah kita bang sugi kabeh nggih. Insya Allah ini doa mudah-mudahan kaya semuanya ya. Bukan hanya kayak gini aja, tapi kaya beneran gitu. Jadi Bapak Ibu sekaya apapun penjenengan, ya, itu hanya mampu membeli ranjang mewah, tetapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Bener apa mboten? Jadi uang itu hanya bisa membeli ranjang mewah, tetapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Bapak Ibu nek enten sing kenal Kiai Yoyo saking Bantul, enten mboten kenal Kiai Yoyo. Seperti undang ke sini ya, Pak Tri. Sesekali waktu Kiai Yoyo suruh ngendika di sini ya. Beliau abdi dalam keraton Jogja.
tinggal di Bantul di daerah Kerapia, punya pesantren namanya Nasrul Minallah. Beliau hadir unik, pokoknya kayaknya ini unik banget. Nah, salah satu cerita beliau yang selalu saya ingat itu adalah beliau ini kan selain kiai ahli rukyah gitu. Nah, salah satu pasien rukyah beliau itu wong suge, nah ceritanya karo aku. Suge banget Pak Cah, wonge kuwi. Tapi dengan kekayaannya omae magrong-magrong. Omae bagus banget ya. Usahanya berkembang pesat banget gitu. Tetapi tidak pernah bisa tidur di rumahnya yang bagus itu. Nek dia tuh Arab turu di hotel-hotel berbintang 5 sekalipun tiap malam dia mampu, tapi orang iso turun yang hotel bintang 5 neng omah sing omahe magrong-magrong ora iso turu, neng hotel-hotel mewah ora iso turu. Kapan iso turune neng masjid? Ngompo kok ora iso turun neng omah, ora iso turun hotel, anggere turun neng omah mesti diperimpeni menakutkan. Orang mau diperimpeni ketok gitu. Sing nakut-nakut ketok neng kamar iki ketok gitu. Terus kalau dia nginep di hotel manapun ketok. Jadi dia tuh pebisnis yang jalan kemana-mana dari pulau ke pulau untuk bisnisnya itu ya. Tapi di setiap tempat di kota-kota besar itu gak bisa tidur di hotel karena mesti diperimpeni. Wah, diketok ya orang diperimpeni. Ngetok. Sing meden-meden ini kok yo iso melu numpak pos. Mbok numpake nang ndi. Tekan kono meden-meden meneh gitu. Nah, satu-satunya tempat di mana dia nggak ditakut-takuti cuma masjid. Mulanya kemanapun dia pergi, mesti turun yang masjid. Jadi nek eneng wong sing ora ngerti ngono, wah iki wong sugih medhit banget atau sugih kok ngene turun yang masjid, lah dikira medhit. Lah ora iso turun ning ndi. Satu-satunya tempat di mana dia bisa tidurnya itu hanya di masjid. Soalnya sing ganggu mau orang wani mlebu masjid. Nah, kenapa begitu? Jebule niki kaitannya kalian deben golek-golek Samsung ya, kan cepat sugih golek opo syarat-syarat bla bla bla. Akhirnya jebule ketempelan. Ketempelan kalian. Lah syaratnya kan aneh banget niku syaratnya niku nggih melu niku digawa oleh Pak Kiai, Pak Yayo niku. Gone karena diserahke begitu sereso turu ngono ngaku karo Pak Kiai terus ngomong, Pak Kiai, tambah orang aku rasa turun yang di kejaba yang masjid ini. Aku pengen turun yang rumah orang iso, terus oke kudu di masjid. Lebih ceritanya ternyata dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan itu dia harus syaratnya kudu jiko kain kafan utuh utuh Pak Tri. Orang kok mong taline apa dikon motong sithik ora utuh dan nggak boleh minta tolong orang lain kudu kowe sing melakukannya. Mulane ngintip-ngintip ndene wong mati bengi-bengi jam 1 bengi wis sepi orang yang apa-apa ono diduduk dhewe, diambil lah kain kafannya utuh. Kok kain kafan iki melu terus. Jadi meden-meden terus gitu. Nah, begitu akhirnya wis kapok dibalik bukan dibalik ya, kayak kena yang Pak Kiai yo, Pak Kiai aku ditambah nih, tak tinggal nih gini barangnya iki. Mau nih kayak yo nih nek ngisi pengawasan yang dinting gue bawa kotak ono isine macam-macam. Panjenengan arep weruh apa? Mari utuh iki, mari utuh. Ana apa tali pocong iki tali pocong iki wong-wong sing janji. Nah, Rukyah, apa diresiki niku wonge sakniki pun iso turu nang omah. Ning Pak Kiai ayo ngomong ning mbok menawa nek ndek ben kowe sugih mergo iki nek saiki iki meneh mbok guang, kowe nek sok ben tiba-tiba terus ora sugih, kowe siap apa ora? Nggih siap Pak Kiai sing penting kula tentrem. Lah jebule duwe semono kae omahe mewah, usahane berkembang, iso tuku hotel berapapun level apapun nggih harap toko sing hotel bintang 5 setiap malam turun kono yo iso ya tidak menimbulkan kebahagiaan atau uang hanya jurusannya seneng-seneng orang yang jurusannya kebahagiaan uang itu tapi sikap kita terhadap uang mulane kebahagiaan itu lebih tahan lama karena bersumber dari faktor internal contohnya apa sikap hidup kita kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah bersyukur maka syukur itu membahagiakan kita kalau kita dapat musibah bersabar maka sabar itu membahagiakan kita mulane nek awake dhewe sok ngingo
ngengok apa? Ziarah ya. Ziarah ki mboten namung makam awake dhewe ngertine ziarah makam. Ziarah niku mboten namung makam. Ziarah ke rumah-rumah kiai, ziarah teng rumah sakit, gini wong-wong sing lagi loro. Kadang-kadang kita menemukan ada orang sakit berbaring di rumah sakit, begitu kita tengok, dia mengatakan, Alhamdulillah, kulon nembe pikanto baru mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan sakit anugerah, dia nggak bilang saya baru dapat musibah, dia nggak bilang begitu, saya baru dapat anugerah dari Allah, saya sekarang sakit itu artinya saya disuruh istirahat banyak di rumah dulu biar bisa lebih rajin lagi doanya ibadahnya. Nah, orang kalau bersikap baik terhadap musibah itu pun bahagia. Nek uang tadi ya ibu-ibu, begini penjenengan duit-duit oke banget, amin, mendingan bu, amin. Terus kemudian uang yang banyak itu Anda gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Uangnya tadi itu hanya akan bisa menyenangkan Anda, tapi sikap positif Anda akan membuat Anda menjadi bahagia. Begitu Anda membantu orang lain, maka orang lain yang dibantu itu bahagia, tapi yang lebih bahagia adalah yang membantu. Percayalah ibu-ibu, orang-orang yang menerima bantuan itu bahagia. Tetapi yang lebih bahagia adalah yang memberi bantuan. Jadi ampun iri kalau ada kayak kok itu bantuan suka pemerintah aku rento wong iu kayak untuk bantuan pak kayak untuk bantuan kok kau rento lo ampun iri dengan orang yang dapat bantuan, irilah dengan orang yang membantu. Ono orang akhirnya ya pun wong sukin kayak bantu iki lah, itu loh yang diirikan. Aku kok udah bisa bantu ngono ya. Jadi bukan kok aku rek diundang kabeh, tanggoku 10 itu bantuan kabeh. Lah aku tanggo kok yo ora entuk. Lah kenapa Anda tak iri karo sing dibantu? Irilah kenapa aku belum bisa membantu. Kalau kemudian kita itu bersikap positif, duit-duit bahagia. Orang duit-duit ya bahagia. Kenapa? Nek duit-duit bersyukur. Syukur itulah yang membahagiakan, bukan uangnya. Nek orang duit-duit bersabar, sabar itulah yang membahagiakan, bukan bukan tidak punya uangnya itu, karena tidak punya uang tidak bisa membuat kita menjadi bahagia sebagaimana punya uang tidak bisa membuat kita bahagia. Uang banyak hanya bisa membeli ranjang yang mewah tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang yang mewah, uang yang banyak hanya bisa digunakan untuk membeli apa nih, asuransi kesehatan dan bayar rumah sakit yang mahal tapi nggak bisa membayar kesehatan. Jadi itu ya Bapak-Bapak sekalian, happiness niku cara pandang kita positif kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada sesama manusia, bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu semuanya sikap dari dalam, ya. Jadi ibu-ibu nek duit itu bisa senang, bisa bahagia. Senangnya itu kalau yang duit senang ya Bu ya. Nek orang duit iso bahagia karena bersabar orang duit. Tapi angel Arab seneng-seneng. Nek orang duit Arab seneng-seneng angel, neng tetap iso bahagia. Kan beda jurusannya nih. Makanya kalau nih Bapak Ibu nih, saya itu kalau beberapa kali ke tanah suci niku itu kesempatan ke tanah suci ku mesti kesempatan itu kok tak titeni ya. Anggene wong nawani aku berangkat ke tanah suci kok mesti dalam kondisi aku kira atau didit ya. Oh pancen arang didit Pak Tri ya. Mulanya anggere pas eh ayo masa ngancani jamaahku neng tanah suci kalau mangkat toh. Wah, gue dijak ngono lho. Kok kowe iki ngajak mesti aku pas nang didit ya. Jadi karena tidak punya uang, yo orang apa-apa tetap bisa mangkat wong aku dibayari yo. Jadi kulo mangkat haji, mangkat umroh niku mboten nggawa sangu. Dadi wong-wong nek ora jajan neng tanah suci jajan bakso nek aku mek nonton no. Aku ora melu jajan bakso. Aku jajan bakso sok ben wae. Enteng mriko lak 150.000 tak dirupiahke. Sama mangkon niku 150.000. Ah sok ben wae nek mulih nang Indonesia mek 20.000. Wis enak, sok ben wae, ora saiki. Lah niku tetap bahagia kan mboten berarti aduh aku tidak bahagia gara-gara nggak bisa makan bakso. Mboten ngoten niku to. Senajan aku nanggo duit kan aku tidak menjadi bersedih, tidak menjadi kecewa hanya gara-gara aku nanggo duit. Liyane jajan macam-macam, liyane belanja macam-macam. Kanca kula sak rombongan kok belanjanane
Saking tanah suci niku mulai akeh banget katanya kata. Ngantek untungnya ngangge pesawat Saudian niku wong niku entuk jatah bagasi 48 kilo nek ngangge Saudian niku per orang 48 kilo. Lah aku larang gak apa-apa toh dadi jatahku kosong blok niku akhirnya tanggungnya Pak saya jatah bagasimu monggo gitu. Lah itu saya memberi ke orang itu bahagia tuh saya. Aku orang gue belanja apa-apa. Aku nggak sedih gara-gara nggak belanja. Jadi itu Bapak Ibu bahagia bersama Ramadan. Terakhir Mas diklik di bagian akhirnya tak tunjukin satu saja terus. Oh ini. Orang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Niki enten bahagia, enten senang, ya. Sekarang bahagia, gembira ketika berbuka. Gembira ketika berbuka itu bisa senang, bisa bahagia. Perhatikan ini penjelasan dari Al-Mullah Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Dia mengatakan kegembiraan saat berbuka karena telah terbebas dari tanggungan perintah Allah atau sebab mendapatkan pertolongan dapat menyempurnakan puasa atau sebab meraih pahala yang diharapkan. Nah ini berarti jurusannya kebahagiaan. Tetapi sebab dapat makan dan minum sesudah menahan lapar dan dahaga, niki jurusannya kesenangan. Makanya dalam puasa itu enten senenge, enten bahagiane. Senenge mau pengen mangan dawet, durungnya itu arep mangan bakso, durungnya itu arep mangan iki, durungnya itu mangan itu ya adik-adik anggere melebar asar lewat jalan-jalan isinya abang hijau kuning biru macam-macam makanan-makanan menarik ngono kan iki pengen terus ibu arep belanja kanggo buka engko kowe pesen apa oh akhirnya melu terus nonton iki pengen kabeh disebut ning burung semangat toh begitu azan maghrib mangan sisi wis war monggo le tuku pirang-pirang ngono gitu begitu wis azan maghrib mangan sepotong wis war liyane dadi enak itu namanya kesenangan tuku macam-macam tadi itu kesenangan itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika kita mendapatkan pahala dari Allah, bahagia karena mendapatkan pertolongan itu ya. Lalu gembira saat bertemu Tuhan nantinya ketika di surga ya, mendapatkan balasan amal puasa, mendapatkan pujian atau keberuntungan dapat berjumpa dengan Allah di surga. Itu kebahagiaan tenanan gitu ya. Jadi orang berpuasa itu ada kesenangannya, terutama pas buka puasa. Ya, kesenangan banget nih, wes merencanakan wiwit subuh merencanakan engkau mangani buka apa ya terus orang mau saiki pengen iki oh siji wae sing dino iki panganan iki sesuk hari kedua mulai ngerancang buka niku pun hari pertama apa hari kedua apa hari ketiga apa niku jenenge kesenangan nggih bukan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah karena kita bisa melaksanakan perintah Allah niku kebahagiaan. Kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah di surga niku kebahagiaan. Ning mangan-mangan niku wau jurusannya kesenangan. Dua-duanya boleh kesenangan yang dihalalkan dan kemudian kita juga mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya bersama keluarga kita kemampuan untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita sampai bisa bertemu bulan Ramadan dan bisa beribadah dengan optimal di bulan Ramadan dan nantinya semua amal ibadah kita diterima Allah SWT sebagai pemberat kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.